Selamat sore semuanya. Namaste untuk semua yang sudah hadir. Semoga sehat, bahagia, dan damai bersama kita semua. Halo Mbak Wati, ikut bergabung. Ya, bagi yang baru ketemu secara online ya, ingin memperkenalkan diri, saya Puja Suti Sindu dari Bandung. Saya adalah salah satu pengajar yang turut bergabung dalam kegiatan Ramadan Sehat bersama PPYNI, dan ya, kegiatan ini akan diadakan di sepanjang bulan Ramadan, dan ini adalah hari yang pertama. Sangat tersanjung ya, sangat bangga untuk berada di sini, di forum ini pada saat ini. Dan kegiatan ini dimaksudkan untuk kita bisa saling, apa istilahnya ya, kegiatan ini diadakan untuk kita bisa saling berbagi. Jadi katakan para pengajar membagikan praktik yoganya, dan juga para pendengar, para pemirsa bisa turut membagikan kelebihan rezekinya untuk bisa urun donasi untuk pandemi COVID-19 ini. Oke, pada kali ini saya akan membawakan sebuah topik Yoga Nidra untuk penerimaan. Jadi ini merupakan praktek pribadi saya. Jadi apa itu Yoga Nidra? Yoga Nidra adalah sebuah praktek meditasi yang dilakukan dalam posisi Savasana, posisi berbaring, posisi favorit kita semua ya. Jadi konon beberapa murid yoga memang inginnya datang ke dalam kelas yoga dalam rangka ingin tidur di akhir kelas yoga. Nah, jadi nanti kita akan melakukan praktek Savasana sambil nanti dipandu, dan nanti pada saat melakukan Savasana diharapkan tidak tertidur, karena inilah yang membedakan antara tidur dengan meditasi. Pada saat kita tertidur, maka pikiran akan memasuki gelombang pikiran yang semakin lama akan semakin menghilangkan kesadaran. Nah, sedangkan pada saat kita melakukan Yoga Nidra, kesadaran kita menjadi semakin bangkit. Jadi tubuh mengalami relaksasi yang mendalam, tetapi pikiran mengalami peningkatan kesadaran. Oke, dan saya akan membawakan tema untuk Yoga Nidra kali ini. Temanya adalah penerimaan atau acceptance. Dan apakah itu acceptance atau penerimaan? Saya menyukai tema-tema tersebut ya, dan ada satu istilah yang sangat saya sukai, yaitu radical acceptance atau penerimaan secara radikal. Jadi artinya penerimaan yang tanpa pamrih, yang tanpa... Oke, kita coba, ada yang minta untuk live bareng. Oke, jadi penerimaan secara radikal adalah pada saat kita benar-benar menerima secara penuh, secara lengkap dari lubuk hati kita yang terdalam. Ya, jadi katakan itu sebagai penerimaan yang tanpa syarat atau tanpa pamrih. Ini banyak dikembangkan di meditasi Buddhis. Bahkan dikatakan bahwa namanya radical acceptance adalah cara seorang Buddha untuk menjalani kehidupan, yaitu kehidupan yang berdasarkan 8 sikap mindfulness. Yang pertama adalah tidak menghakimi, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah keterbukaan pikiran, yang keempat adalah rasa percaya, yang kelima adalah tidak berkonflik dengan diri, yang keenam adalah penerimaan itu sendiri, dan kemudian yang ketujuh adalah membiarkan situasi berkembang dengan sendirinya, to let be, memang adanya begitu. Dan kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah to let go, yaitu keikhlasan. Nah, jadi ke-8 sikap ini yang akan membuat kita senantiasa menjadi
lembut dan transparan saat kita menjalani kehidupan. Pada saat kita menjalani kehidupan dengan cara seperti itu, dengan ke-8 sikap itu, ini akan membuat kita dalam kondisi yang bening dan transparan. Dan tidak ada yang mampu untuk menahan kita. Tidak ada juga yang mampu untuk menyakiti kita. Oke. Dan terkait dengan situasi yang sekarang tengah kita hadapi saat ini, kita sekarang dalam kondisi karantina. Beberapa orang seperti saya menikmati kondisi ini, karena pada dasarnya memang saya orangnya senang di rumah. Dan sampai detik ini saya masih belum merasakan perjuangan untuk keluar dari situasi ini. Tapi tidak menutupi kemungkinan beberapa orang lainnya merasa tidak nyaman dalam kondisi ini. Dan ini menjadi masalah buat mereka. Kalau menurut Eckhart Tolle dalam buku The Power of Now, beliau mengatakan ada 3 cara untuk bisa keluar dari masalah. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah itu. Yang kedua adalah memindahkan diri dari masalah itu. Dan yang ketiga adalah menerima masalah tersebut. Nah, seringkali kita nggak punya cukup kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalah. Dan juga kita tidak punya kapasitas, kita tidak punya kemampuan untuk bisa memindahkan diri dari situasi. Karena biasanya memindahkan diri itu sekadar hanya menunda saja. Jadi seringkali yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapi atau menerima. Dan kabar baik dan buruknya adalah hampir dari semua masalah yang kita hadapi itu tidak ada solusinya. Solusinya hanyalah menerima. Menerima sambil kita mempraktikkan ke-8 sikap tersebut, yang tadi disebutkan di awal, tidak menghakimi, kemudian kesabaran, kemudian berpikiran terbuka, punya rasa percaya, tawakal, kemudian tidak berkonflik dengan diri, dengan orang lain juga, dengan situasi, kemudian menerima, dan kemudian menerima apa adanya, dan kemudian kita dengan keikhlasan. Nah, jadi seringkali semua masalah kita jawabannya hanya itu saja, hanya menerima. Nah, tapi tentu saja yang namanya menerima ini bukan artinya menerima yang pasif atau penerimaan yang justru membawa kita ke kondisi yang pasrah, yang merusak, yang menuju ke fatalisme. Ini adalah penerimaan, ya, yang penerimaan yang buruk, yang justru landasannya, akarnya adalah kemalasan. Nah, yang saya maksudkan dalam penerimaan secara radikal ini, yaitu penerimaan namun dengan keyakinan bahwa segalanya akan berakhir dengan baik-baik saja. Ya, jadi penerimaan dengan keyakinan dan kekuatan. Oke, ada satu syair dari Maulana Jalaluddin Rumi yang saya senang untuk share. Jadi begini syairnya. Ada seorang lelaki bertanya pada Tuhan, "Tuhanku, kenapa aku hanya mendapatkan ini?" Dan Tuhan pun menjawab, "Karena hanya dengan ini kamu bisa ke sana." Nah, jadi kita harus punya keyakinan bahwa apa yang tengah kita hadapi ini adalah tunas dari sesuatu yang kita belum ketahui, yang kita terus bergulir menuju ke arahnya. Hanya dengan ini kamu bisa menuju ke sana. Oke ya? Nah, dalam praktek Yoga Nidra kita memerlukan sankalpa. Sankalpa ini artinya adalah penguatan pikiran atau resolusi, niat yang akan kita sebutkan sekali di awal dan sekali di akhir. Sankalpa ini jadi seperti sugesti ya, kalau teman-teman kita yang mendalami hipnoterapi, yang nanti dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar, dan kemudian nanti dia akan tertanam dengan baik di sana, dan nantinya akan tumbuh dalam bentuk sikap yang selaras dengan resolusi tersebut. Oke. Nah, sankalpa kita, saya ulangi lagi,
Dan ini mungkin akan kita ingat bersama karena nanti kita akan praktekkan bersama. Aku berdamai dengan segala hal dalam hidupku. Hanya dengan ini aku bisa menuju ke sana. Sekali lagi ya. Aku berdamai dengan segala hal dalam hidupku. Hanya dengan ini aku bisa menuju ke sana. Oke ya, sip ya. Nah, kita akan lanjutkan. Yuk, semuanya kita duduk dalam posisi bersila. Kaki saya nggak kelihatan ya, tapi pastinya semuanya sudah paham bagaimana sikap duduk yang nyaman. Boleh bersila setengah lotus atau boleh bersila ya sila yang senyamannya. Boleh juga yang full. Kita akan tegakkan punggung, dorong tulang dada ke depan, bahunya diputar ke belakang. Tulang ekornya diayun masuk ke